Seperti kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah hamba Allah. Apakah itu harga mati? Enggak. Demikian pula orang tua yang memberikan perintah yang melanggar hukum, misalnya anaknya disuruh jual diri, ya kita nggak bisa ikut. Anaknya suruh bawa narkoba, ya kita nggak boleh ikuti. Jadi bukan harga mati, sayang. Ya. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1188. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Yuk mari Ibu Rani. Baik Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 71 tahun, sudah menikah, memiliki 6 anak, tinggal di Kepulauan Riau, Jemaat Pentakosta. Shalom Pak Eras. Saya pernah minta kesembuhan untuk kelenjar tiroid saya dan tim Abam meminta foto saya, Pak. Walaupun saya belum sembuh dari tiroid dan saraf kejepit yang sangat lumayan membuat saya kesusahan berjalan kalau tidak minum obat setiap hari. Namun kepercayaan saya terhadap Elohim Yahweh tidak berkurang, Pak. Sebentar, bisa nggak ya berhenti minum obat tahan sakit nih? Ya. Painkiller, karena ini bisa merusak ginjal, seingat saya. Setahu saya merusak ginjal. Mungkin pakai cara lain. Aduh Tuhan tolong deh ya. Berapa usianya? 71 tahun Ibu ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kalau bisa jangan minum painkiller terlalu banyak ya. Oke, terus. Saya sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar selama saya menjadi janda. Ditinggal mati oleh suami selama 35 tahun ini. Kepercayaan itu semakin besar ketika saya menjadi pendengar setia Bapak melalui program-program Truth.id, termasuk doa pagi yang terus saya ikuti. Doakan saya ya Pak, agar saya tetap kuat, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, dan setia sampai pulang ke langit baru, bumi baru. Pak, kali ini saya mau meminta buku lagu Bapak. Oh, udah Sudah ya? dikirimkan PDF lagunya. Jadi waktu minta langsung dikirim ya? Oke, terus. Karena saya dengar di program Abam, Bapak akan ke Batam tanggal 16 September. Kebetulan saya akan pulang ke Medan tanggal 17 September. Saya rindu bisa bertemu dan bersalaman dengan Bapak di sana. Semoga bisa terwujud ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Tuhan memberkati Bapak dan semua tim Abam. 16 September saya ke Batam, tapi 17 pagi saya udah pulang. Sudah keluar dari Batam. Ibu, kami mau beritahu bahwa saya hari-hari ini terus berdoa untuk minta mujizat bagi beberapa saudara yang kena imun, kena kanker, lumpuh. Saya sedang berdoa, termasuk untuk Ibu ya. Tolong nama-nama yang pernah saya minta, saya mau doakan secara khusus. Aku pernah minta nama-nama tertentu, ya, supaya saya bawa dalam doa, dalam doa, supaya saya ada kerjaan juga gitu. Mendoakan. Iya, waktu doa itu saya bisa sedih loh lihat banyak orang sakit. Ibu kuat ya, Tuhan berkati, kami sayang Ibu, kami akan terus bersama dengan Ibu ya, Tuhan berkati. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita, usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. GSKI. Shalom Om Eras. Terima kasih banyak Om untuk semua khotbah-khotbah Om yang tidak pernah gagal mengenyangkan jiwa saya. Om, saya sudah mengikuti semua khotbah Om selama 10 tahun. Kemarin sewaktu Om berkhotbah di Waski dengan tema merajut kesabaran, saya teringat dengan khotbah Om juga sekian tahun lalu dengan tema The Power of Silence. Saya ingat betul jurus yang Om ajarkan kepada kami, yaitu kalau meledakkan amarah itu di dalam, lalu biar dia mengalir keluar dengan perlahan. Bukan boom, marah, tapi tahan, gitu ya, terus bagus. Pertanyaan saya Om, apa beda jurus ini dengan mematikan perasaan ya Om? Sama, dengan mematikan perasaan maka nya keluar. Oke, teruskan. Soalnya, biasanya kalau seseorang merasa tersakiti atau terlukai, dalam ilmu psikologi, self-defense mechanism, dia akan langsung merasa tidak nyaman dengan perasaan itu. Sehingga dia mematikan, tanda kutip, perasaan itu. Jadi perasaan sakit tersebut tidak terasa. Iya, begini. Kita itu langsung merasa tidak nyaman itu refleks dosa itu. Refleks tersinggung, refleks itu. Merasa tidak nyaman dengan perasaan itu.
Sehingga dia mematikan perasaan, jadi perasaan sakit tersebut tidak terasa. Iya. Mematikan terus-menerus sampai tidak bisa tersinggung lagi. Memang harus begitu. Itu namanya menyangkal diri. Iya. Oke, teruskan. Namun biasanya tidak hanya perasaan negatif saja yang dimatikan, tetapi perasaan positif juga dimatikan. Apalagi dalam konteks ini, ke Tuhan juga seperti mati rasa. Nggak ngerti maksudnya apa ini. Apa? Ngerti? Jadi begini loh, perasaan kita itu harus merupakan copy paste dari perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan apa itu yang kita kenakan, pikiran Tuhan apa itu yang kita kenakan. Itu yang dikatakan memiliki pikiran perasaan Kristus. Ya. Oke. Jika kedua ini berbeda, bagaimana sebenarnya perasaan hati kita ketika kita menggunakan jurus 3D? Diam, diam, diam. Yang benar ya Om? Oh, keren juga kamu ini pertanyaannya ya, sampai segini detail ya. Oke, kita layani. Begini, jadi kita harus bergaul dengan Tuhan dalam doa. Mendengar firman secara benar. Maka pikiran perasaan kita terasah. Memiliki kecerdasan. Kecerdasan roh, spiritual quotient. Sehingga reaksi kita setiap keadaan itu seperti reaksi Tuhan Yesus. Kalau Yesus dulu hidup pada zaman sekarang, ini seperti kita. Reaksinya selalu tepat seperti yang Bapa kehendaki. Termasuk diam. Tapi kalau saya mengajarkan diam, bukan berarti lalu selalu diam loh. Ada saatnya kita bicara kalau Tuhan mau kita bicara. Cukup jelas nggak? Jelas. Oke, teruskan. Karena banyak orang 3D sih, tapi dalamnya masih luka. Ya, tapi paling tidak diam dulu. Dengan diam tidak meledakkan dalam bentuk emosi, perkataan, kemarahan, pukul barang, pukul orang. Nah, tenang, diam dulu. Paling tidak diam dulu. Itu the first step. After that, we control ourselves. Satu, kita kontrol diri kita. Oke, terus. Saya rasa jurus CHES di khotbah The Power of Silence ini menjadi salah satu jawaban. Namun setelah bertahun-tahun, walaupun saya sendiri sudah lumayan mengerti, tapi masih belum mengungkap semua misterinya. Ini harus dialami sayang. Usiamu 27 tahun dan dari bacaan ini kamu itu wanita cerdas. Tapi kamu juga wanita emosian. Kamu juga punya temperamen yang cukup keras dan idealis. Nggak apa-apa, Tuhan sayang kamu. Kamu mirip sedikit dengan saya wataknya. Nanti kamu akan belajar seperti Tuhan didik saya. Kamu mengatakan tapi semuanya misteri. Bagus. Karena itu bukan suatu yang kita bisa tangkap dengan nalar saja. Harus lewat experiencing. Experience. Oke, teruskan. Dia sampaikan terima kasih Om Eras. Saya sayang Om. Sering-sering saya dapat sayang ini ke muka saya. Berapa orang kalau bilang sayang, I love you too. Ya, oke. Selanjutnya ini berupa kesaksian dari seorang wanita usia 41 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta Pusat, Jemaat GSKI Rehoboth. Shalom Om Eras yang dikasihi Bapak Elohim Yahweh, melalui surat kali ini saya ingin berterima kasih. Melalui lagu-lagu yang Om Eras ciptakan dan dibayar dengan mengejar kekudusan dan kesucian hidup di hadapan Bapak Elohim Yahweh, sangat berdampak dan terasa impartasi spiritnya. Saya ada sedikit cerita Om. Beberapa waktu lalu anak saya yang berusia 2 tahun tiba-tiba menangis saat bangun tidur sore. Saat itu saya pikir hal biasa anak kecil bangun tidur menangis. Tetapi kali ini menangis tidak berhenti dan menjerit serta tidak mau turun ke lantai. Dan setiap kali saya ajak masuk ke kamarnya, dia menangis keras. Menangis keras sekali sambil memeluk saya dengan erat. Hampir setengah jam seperti itu terus. Sambil saya nyanyi lagu yang biasa dipakai hamba-hamba Tuhan saat pengusiran setan. Sayangnya tidak mempan ya Om. Dia tetap menangis histeris. Lalu saya ingat minyak urapan yang Om kasih. Begitu saya mengeluarkan minyak tersebut, dia langsung terdiam dan mau duduk di lantai kamarnya. Saya ajak dia berdoa sambil mengurapi rumah dengan minyak. Kemudian tidak berselang lama, hampir setiap malam ketika tidur dia menangis, saya masih berpikir itu hal biasa. Ketika tiba hari kesekiannya, saya baru merasakan ada yang tidak beres. Tengah malam anak saya menjerit dan menangis, tidak bisa ditenangkan oleh susternya. Akhirnya saya datangi dan saya langsung berdoa menyanyikan lagu-lagu yang Om Eras ciptakan. Salah satunya lagu Tahtamu Kekal. Saya menyanyi baru 1 lagu belum selesai, dia sudah tertidur.
Tapi saya terus menyanyi dan menyembah hampir setengah jam. Pujian itu seperti langsung menuju ke langit, Om. Dia tidur sampai pagi dan sampai hari ini tidak ada yang mengganggu lagi. Saya semakin bersemangat untuk terus memiliki jam doa meskipun seringkali sulit karena mengantuk, Om. Terima kasih Om Eras untuk semua lagu yang Om ciptakan. Ini pengalaman spiritual pertama saya. Dan ternyata ketika kita menjaga kehidupan kita, mengejar kekudusan, maka doa-doa kita pun juga merupakan doa yang berkuasa. Tidak tergantung lagi seperti harus memanggil pendeta untuk mengusir kuasa gelap. Kiranya Bapa Elohim Yahweh selalu menjaga Om Eras sekeluarga dan diberikan umur panjang untuk menjagai domba-dombanya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Anak ini, saya sebutkan namanya di pikiran saya, ya. Diberi kesempurnaan. Amin. Dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan beri kesempurnaan. Amin. Sehat jasmani rohani Amin. Sempurna. Amin. 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 Ini kesaksiannya, puji Tuhan. Ya. Ada kesaksian seorang ibu yang saya beri minyak urapan juga. Ini tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Ya, ya. Tapi rumahnya dengan kuasa gelap. Kan mestinya dilap, ini ibu udah tua. Dia lempar itu minyak itu. Sebotol-botolnya ke atas. Terus dia seperti bunyi ledakan. Boom! Gitu. Wah. Ini benar. Ini keluarga berpendidikan dan keluarga yang lumayan mampu. Bukan keluarga bodoh yang nggak mampu. Keluarga berada gitu. Berpendidikan juga. Tapi mamanya udah tua kan. Anaknya ada satu jadi aparat juga. Bukan diurapi, mau itu botol minyak itu dilempar ke atas. Iya ada bunyi boom, bukan pelan kan, boom kayak ledakan mercon kayak bom kecil itu boom. Tapi itu tidak heran saya karena saya juga mengalami hal seperti itu ya. Pernah satu kali saya tidur di villa di luar kota ya waktu itu. Tiba-tiba saya dengar ledakan tuh di kaki saya, boom, kaget saya. Mungkin kuasa gelap mau nyerang saya terus dihancurkan kuasa. Boom, itu di lantai 2. Jadi lantai 2 itu hanya satu kamar kalau nggak salah ya. Terus selebihnya itu ruangan keluarga besar. Saya bangun, saya keluar, wah merinding saya. Terus saya diam di situ, ayo kuat-kuatan, mana yang lebih kuat kamu atau saya? Saya diam merinding sampai saya gini aja terus saya diam. Iblis juga tahu badan kita panas kalau kita dikuduskan. Udah, lama-lama enggak ada. Itu bener loh. Tapi lebih lagi pernah di satu hotel di Surabaya. Ini cerita boleh dengar. Kita lagi duduk baru masuk hotel, duduk. Ini kan ada lemari, itu lemari kayak kejatuhan benda yang beratnya mungkin 10 kilo. Boom gitu. Kaget berdua. Kita lagi di tempat tidur. Lagi duduk ya, saya lagi duduk, lagi baru beres. Boom gitu. Saya buka kan, itu kosong. Dan itu samping juga kamar mandi, jadi nggak ada belakang tempat duduk kamar mandi. Dan itu betul-betul bunyinya di situ. Boom! Kita buka, nggak ada apa-apa. Memang kuasa gelap itu ada. Ya. Kalau kuasa gelap ada, Allah lebih ada. Ya. Betul nggak? Jadi percaya. Ya. Amin. Minyak urapan yang saya berikan itu asal tidak disalahgunakan, ya. Jangan memberhalakan. Ya. Ada minyak urapan yang saya doakan lalu saya angkat begini, setan ini nunjuk minyak itu. Saya bilang apa ini? Emas gitu. Nggak tahu setannya. Saya juga nggak mau ditipu setan, tapi dia emas. Rupanya menyala kayak kuning emas gitu. Dan ini kan kenyataan kita kalau suka mengurapi. Kuasa Tuhan itu bisa ya, tapi jangan memberhalakan minyak. Ya. Oke, yuk. Jadi gara-gara ini kesaksiannya. Kesaksian. Jadi ingat cerita soal boom tadi. Oke. Ya. Terus. Selanjutnya berupa kesaksian juga dari seorang wanita usia 53 tahun sudah menikah memiliki 3 anak tinggal di Tambun, jemaat salah satu gereja. Ini gereja Protestan Kesukuan. Ya. Shalom Pak. Sebentar. Ya. Pendengar Abang perlu tahu bahwa kami tidak sebut nama gerejanya, GPIB, GEMIM, GKJ, Reform, Pentakosta, GBI, GBDI,
Advent. Kalau Advent sering kita sebut kan, Advent banyak jenisnya ya. Kita nggak sebut, kita hanya bilang karismatik, injili. Kadang-kadang kita juga bingung, ini injili atau karismatik kan. Tapi ya pokoknya kami sebut itu tidak nama gereja. Kami juga mau menjaga kredibilitas ya. Takut juga nanti tersinggung ya. Kecuali peserta ABAM ingin tahu ya kita sebutkan. Tapi kalau GSKI kita sebut GSKI. Begitu ya. Atau GSKI kita sebut apa? Bingung ini. Protestan enggak, karismatik enggak jelas itu maksudnya. Jadi kita GSKI aja ya. Oke, terus. Shalom Pak, setelah mendengar ABAM episode 1183, ada yang bertanya tentang anaknya yang lahir dengan gangguan pendengaran atau telinga yang tidak terbentuk sempurna. Itu gimana ya? Terus saya tergerak. Saya tergerak berbagi pengalaman bagi saudara-saudara yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Dimulai dari anak pertama saya yang mengalami keterbatasan. Seperti yang dialami keluarga yang bertanya di episode ABAM tersebut. Saya mengalami tuduhan-tuduhan yang tidak benar, bahkan sampai dibilang saya kena karma. Setelah melewati pergumulan panjang yang saya lakukan, baik secara kedokteran dan kerohanian saya, justru bersyukur diberikan anugerah anak yang pertama ini. Banyak janji-janji Tuhan tergenapi melaluinya. Seperti firman-Nya, bukan salah anak ini juga bukan salah orang tuanya, melainkan melaluinya pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Benar, pekerjaan apa yang akan Tuhan berikan? Melalui anak saya, Tuhan memberikan saya kesabaran, kekuatan, dimampukan untuk bersyukur atau menerima dan memberi dengan ikhlas dan mengampuni. Bukankah semua itu pekerjaan Tuhan yang harus saya jalani selama 29 tahun dan masih berlangsung karena anak saya masih hidup? Dulu saya tidak tahu, tapi sekarang saya mengerti. Melalui anak saya dibentuk menjadi manusia Allah. Siapakah saya untuk bisa mengenal Allah secara pribadi dan diperkenan melakukan kehendak-Nya? Amin. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Tinggi. Haleluya. Engkau layakkan saya manusia yang berdosa ini. Amin. Saya mengikuti doa pagi dari awal dimulainya doa pagi di truth.id hampir 3 tahun. Banyak momen-momen yang saya dapatkan dalam relasi dengan Tuhan, terutama ketika waktu COVID yang bersamaan dengan puasa 40 hari. Di situ penyertaan Tuhan sungguh nyata saya rasakan. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Saya terharu nih. Ya. Jadi begini, tolong ibu ini dihubungkan dengan yang anaknya gendang telinganya hilang. Coba dihubungi lagi. Ya. Kalau kita kenal dokter THT, atau diberitahu kepada saudara kita di ABAM, kalau dokter THT, lalu apa yang bisa kita lakukan saudara kita ini? Ini menyedihkan. Tolong dihubungkan dengan ibu ini, ibu wanita usia 53 tahun ini. Ini kesaksian yang luar biasa loh. Dalam situasi begini dia mengucap syukur. Lalu yang gendang yang ada lubang itu kita harus pikirkan baik-baik. Tolong dihubungi lagi, apa yang bisa dibantu, ya. Siapa tahu nanti ada ABAM yang hatinya tergerak membantu di dokter THT atau membantu yang lain, ya. Jangan lambat ya, tolong ya, dikerjakan. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya dan kami akan membagi pengalaman Ibu kepada keluarga yang gendang telinganya tidak beres itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 34 tahun, single, tinggal di Jakarta Utara, jemaat GSKI Rehoboth. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya, apakah statement orang tua adalah perwakilan Allah dan menjadi suatu statement dengan harga mati? Tidak. Terima kasih Om. Tidak. Tuhan Yesus memberkati. Seperti kita harus tunduk pada pemerintah karena pemerintah hamba Allah. Apakah itu harga mati? Enggak. Pemerintahan yang lalim yang dipakai iblis tentu kita tidak perlu taati. Kalau dia misalnya membuat hukum-hukum yang membuat kita harus menyangkal Yesus, ya kita lawan. Demikian pula orang tua yang memberikan perintah yang melanggar hukum, misalnya anaknya disuruh jual diri, ya kita nggak bisa ikut. Anaknya suruh bawa narkoba, ya kita nggak boleh ikuti. Jadi bukan harga mati sayang, ya. Oke, saya kenal nih yang bertanya ini. Ya. Tolong ingetin saya untuk ini, ingetin saya untuk nama ini. Oke,
Yuk. Selanjutnya, Tuhan berkati kamu sayang ya. Oke. Dari seorang wanita usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth. Ya. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya. Papa saya seorang pelayan di gereja, beliau pelayanan musik. Tetapi terkadang dia masih suka mabuk. Saat papa marah, membuat hati saya dan mama sakit. Ketika mama saya dirawat di rumah sakit, papa saya bilang katanya, tidak enak sama orang gereja kalau tidak pelayanan. Pada akhirnya, saya dan teman kerja saya tukar shift pada waktu itu untuk saya jaga mama saya. Setelah papa saya pulang pelayanan, saya lanjut kerja. Dan akhirnya papa saya yang jaga mama saya. Saya sakit hati karena papa saya suka main musik di gereja dengan alasan pelayanan, tetapi masih suka mabuk. Waktu mama saya sakit, papa saya pernah bilang, jangan ganggu pelayanan saya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Om. Yang kamu lakukan diam dan jangan menghakimi papa kamu. Percuma kamu hakimi dia. Kalau seorang musikus tidak main musik juga tidak enak. Dia main musik di gereja itu bisa menjadi pelayanan memang, tapi juga untuk kesukaan pribadi. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri juga bisa, kesenangan diri juga bisa. Mestinya kalau istri sakit, mencari pengganti pasti banyak, pasti ada. Tapi pasti bukan pemain musik GSKI ini. Ini kalau pemain musik GSKI saya omelin ini. Dipastikan bukan. Bukan ya? Bukan sepertinya. Bukan begini ya, nggak boleh. Mabok lagi. Jangankan mabok, merokok aja kita nggak boleh. Iya. Ya, jangan. Bahkan pemain musik Rehoboth itu diwajibkan doa pagi lalu memberikan laporan, ya kan? Iya. Kalau nggak laporan nggak boleh ikut main musik, nggak boleh doa pagi, nggak boleh. WL singer ya. Ya kan? Nggak boleh pelayanan kan? Singer ini juga hiburannya kalau nggak ikut doa pagi nggak boleh jadi WL nih. Singer juga harus ikut doa pagi memberi laporan kali ya. Waduh, bagus ya. Nah ini kamu diem aja sayang ya. Kamu diam saja, kamu tunjukkan buah-buah kehidupan yang baik. Nanti Tuhan akan taruh perkataan di mulutmu untuk kamu sampaikan ke papa. Sementara kamu jangan sakit hati. Kau bilang kamu apa tadi? Marah, sakit hati ini, Cuk. Nyakiti, terluka. Terluka, enggak perlu terluka. Itu akan membuat kamu punya kebencian. Dan kalau sampai anak punya kebencian dari orang tua itu sakitnya dalam. Jangan, ya, oke? Kamu diam saja, jadi berkat. Saya jadi kasihan mamamu. Ya kalau pria masih mabok, aspek yang lain pasti salah juga. Nggak mungkin dosanya hanya mabok. Pasti yang lain juga ada. Ya walaupun tidak mutlak, tapi kemungkinan besar. Kamu jadi penjaga keluarga kamu ya nak. Jangan banyak ngomong. Tunjukkan kesaksian yang baik. Kalau kamu ikut Om Eras, tunjukkan kesaksian hidup yang baik. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, saya ingin bertanya, mengapa di agama Katolik ada paus, sedangkan di Protestan hanya ada pendeta, seperti pada umumnya? Sebentar saya jawab, ini kan warisan. Warisan dari masa lalu. Meyakini bahwa pendelegasian tugas pemimpin gereja dari Petrus ke Paus, ya begitu kira-kira. Kalau Protestan tidak, atau kurang meyakini itu. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Bisa saja orang meyakini maksudnya batu karang itu Petrus. Kalau Kristen, Protestan, batu karang itu keyakinan atau iman atau konsep bahwa Yesus juru selamat, itulah batu karang, bukan manusia. Ya, mungkin itu. Sementara saya katakan mungkin karena bisa ada perubahan. Terus saya juga ingin tahu Pak, kira-kira di era Gen Z saat ini, bagaimana caranya agar ilmu parenting dapat sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tetap mengedepankan ilmu agama? Penanya sudah diinfokan perihal acara Family Conference. Kita akan mengadakan Family Conference. Family Conference 2024, tanggal 21 September 2024. Loh, Sabtu depan ya? Sabtu depan.
Ya, nanti kamu akan diberitahu mengenai hal ini. Ya. Sebenarnya Tuhan itu tetap sama dulu sampai seluruh, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan pasti bisa mengikuti dinamika hidup. Ya. Jadi hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus akan bisa menunjukkan jalan. Ya. Bagaimana menerapkan parenting di zaman kita ini. Ya. Oke, ikuti nanti ada Family Link Conference 2024, ya. Tanggal 21 September 2024. Nah, tolong dimunculkan di Abam. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria usia 63 tahun, seorang duda memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat gereja Pentakosta. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya selalu mengikuti ibadah GSKI secara online dan doa pagi bersama Bapak Eras. Saya juga sering mendengar berulang-ulang khotbah Bapak di YouTube. Saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah Bapak. Maaf Pak, pertanyaan saya berkaitan dengan khotbah Bapak di podcast Bible Morning yang mengatakan jangan mengusahakan orang jadi Kristen, tetapi usahakan supaya orang tidak menghina Tuhan Yesus. Ini mengartikan bahwa dari kelakuan kita jangan sampai orang-orang jadi menghina Tuhan Yesus. Nah, tentu khotbah saya tidak berhenti sampai di situ. Ya. Yang pertama, jangan mengusahakan orang jadi Kristen. Artinya jangan ada usaha kristenisasi. Ya. Tapi usahakan bagaimana hidup kita membuat orang berkata. Tidak mungkin orang sebaik ini Tuhannya salah. Yeah. Nah, kalau orang sudah membenci kita karena perbuatan kita, udah susah jadi orang percaya. Yeah. Sebab kalau kita hanya menjadikan orang Kristen itu agak lebih mudah gitu. Yeah. Kasih beras, jamin hidup, kasih gula. Jadi Kristen dia, percuma. Tapi lihat perbuatan kita yang agung dan mencontoh perbuatan itu, berarti ikut Yesus, bukan hanya jadi orang Kristen. Karena Alkitab mengatakan jadikan semua bangsa muridku, bukan jadikan semua orang Kristen. Oke. Itu sangat tepat, Pak. Dia kembali menanyakan tadi Bapak sempat mention. Bagaimana pendapat atau pandangan Bapak tentang Matius 28 ayat 19-20? Ini mengartikan balik ke jangan sama ini. Itu sangat tepat. Ya. Oh, ini dia ya. Iya. Saya belum membaca. Bapak perlu ketahui bahwa saya belum membaca pertanyaan ini. Iya. Terus, namun bagaimana? Pendapat atau pandangan Bapak tentang Matius 28 ayat 19-20 yang mengatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, saya jelaskan. Ya. Sebenarnya ya, kita itu tidak boleh ikut-ikutan seperti agama lain yang sibuk mencari pengikut. Ya. Kita itu jadi saksi orang mengikut jejak Yesus lewat jejak hidup kita. Ya. Kita ini harus menampilkan kelakuan pribadi Yesus. Ya. Dan orang mengikuti jejak hidup kita yang serupa dengan Yesus. Itu baru menjadi murid. Kalau menjadi agama Kristen ya nggak usah belajar. Kalau jadi murid harus belajar. Ya. Tapi kalau yang mestinya jadi guru, jadi mentor, tidak bisa jadi contoh, ya nggak bisa mengajar orang jadi murid, itu masalahnya. Yeah. Saya senang sekali dengan Bapak ini. Dia usia 63 tahun, dia bisa setuju dengan apa yang saya katakan. Tadi saya pikir nggak setuju dia. Jadi saya membuat nafsanggaan dulu. Ternyata dia setuju. Tepat juga ya, cocok. Bener Pak, Bapak sama saya satu aliran ini. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.